Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar video kami kemarin. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan dari Nina Noviana dengan NIM 23042318, yang dimana pertanyaannya adalah sejauh mana fitur-fitur interaktif dan sistem navigasi di website BPS Kota Padang ini memudahkan pengguna baik dari kalangan akademisi, pemerintahan, maupun masyarakat umum dalam mengakses dan memahami berbagai jenis data statistik yang tersedia. Nah, website BPS Kota Padang ini memudahkan pengguna dari berbagai kalangan. Yang pertama itu contohnya dari struktur navigasi dan antarmuka pengguna, yang dimana website BPS Kota Padang ini menggunakan struktur menu yang konsisten dengan website BPS secara nasional, yang dimana navigasinya ini dirancang dengan menu utama seperti publikasi, statistik sektoral, tabel dinamis, dan juga berita resmi, statistik, dan infografis serta metadata. Yang dimana menu ini intuitif dan kategorisasi data statistiknya memudahkan pengguna menemukan informasi sesuai kebutuhan, misalnya statistik kependudukan, sosial, ekonomi, hingga pertanian. Yang kedua itu adanya fitur interaktif dan tabel dinamis, di mana website BPS ini menyediakan tabel dinamis, yang mana fitur yang memungkinkan pengguna menyusun sendiri data statistiknya berdasarkan variabel, tahun, dan juga wilayah tertentu, yang dimana ini sangat berguna bagi kalangan akademisi dan juga pemerintahan untuk kebutuhan analisis atau perencanaan berbasis datanya. Selanjutnya itu adalah visualisasi data, yang dimana website BPS ini menyediakan juga infografis dan juga berita resmi statistik yang dirancang untuk menyampaikan informasi statistik secara singkat dan visual, yang dimana ini juga membantu masyarakat umum memahami data tanpa harus membaca laporan teknis, yang dimana infografis di sini juga menarik dan mudah dibagikan di media sosial ataupun dalam presentasi. Yang terakhir itu adanya keterbukaan atau aksesibilitas data, yang dimana website BPS ini menyediakan publikasi gratis dalam format PDF serta data yang diunduh dalam bentuk Excel, yang dimana ini juga mendukung prinsip keterbukaan data, memudahkan akademisi dan juga pihak pemerintah menggunakan data primer, dan juga website ini dapat diakses melalui perangkat seluler meskipun tidak sepenuhnya responsif. Nah, mungkin itulah jawaban dari pertanyaan Nina Noviana dari saya. Selanjutnya itu ke pertanyaan Dani yang akan dijawab oleh teman saya Alia Mahlil. Kepada Alia disilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Mahlil dengan NIM 22042189. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dani Novriandi. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana BPS Kota Padang menangani keluhan atau masukan dari masyarakat terkait kekurangan atau ketidaksesuaian data yang dipublikasikan. Nah, BPS Kota Padang ini dapat menangani keluhan atau masukan masyarakat terkait kekurangan atau ketidaksesuaian data melalui berbagai saluran layanan yang tersedia, baik secara langsung maupun digital. Nah, melalui fitur pelayanan statistik terpadu yang diinformasikan dalam menu layanan pada situs web resmi mereka, masyarakat dapat menyampaikan permintaan data, berkonsultasi secara langsung mengenai metodologi, serta memberikan masukan terkait data yang disajikan. Nah, selain itu, pada bagian informasi publik tersedia mekanisme permintaan dan pengaduan data sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu penggunaan juga dapat mengisi survei penilaian layanan serta menggunakan formulir kontak yang tersedia di website tersebut. Nah, sebagai bentuk partisipasi, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa aplikasi web BPS ini Kota Padang terbuka terhadap koreksi dan umpan balik untuk meningkatkan kualitas serta keakuratan data statistik yang dipublikasikan. Nah, sekian jawaban dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya yaitu Rina. Pada Rina dipersilakan. Baiklah, di sini saya Rina Pristaningsi dengan NIM 22042153 akan menjawab pertanyaan dari Shervina Salmah, yang mana pertanyaannya apakah BPS menyertakan konteks
interpretasi atau narasi yang membantu masyarakat memahami arti penting dari data yang disajikan dan bagaimana strategi BPS dalam menjembatani kesenjangan antara bahasa teknis dan statistik dan pemahaman masyarakat umum. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu benar, Badan Pusat Statistik BPS tidak hanya menyajikan data mentah tetapi juga menyertakan konteks, interpretasi dan narasi untuk membantu masyarakat memahami makna dari data yang ditampilkan. Ini terlihat dalam berbagai publikasi BPS seperti yang pertama ada infografis, yang mana BPS sering menyajikan data dalam bentuk visual yang menarik dan mudah dipahami, lengkap dengan penjelasan ringkas. Yang kedua yaitu berita resmi statistik atau BRS, yang mana itu meliputi dokumen ini menyajikan data terbaru dan disertai interpretasi hasil serta dampaknya bagi masyarakat dan pemerintah. Dan selanjutnya ada artikel analisis dan publikasi tematik, yang mana itu berkaitan dengan BPS juga menerbitkan analisis khusus terhadap isu-isu aktual seperti kemiskinan, ketenagakerjaan, dan inflasi dengan narasi yang lebih mendalam. Adapun strategi BPS dalam menjembatani kesenjangan antara bahasa teknis statistik dan pemahaman masyarakat umum antara lain yang pertama, penyederhanaan bahasa. BPS menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan menghindari istilah teknis yang sulit dipahami masyarakat awam. Yang kedua yaitu pemanfaatan media sosial, yang mana BPS aktif di berbagai platform digital seperti Instagram, YouTube, dan TikTok untuk menyebarkan informasi statistik secara ringan dan menarik. Yang ketiga yaitu pendidikan statistik dan publik. Melalui program literasi statistik seperti Statistik Itu Mudah, BPS melakukan edukasi kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang keempat yaitu interaktif website dan aplikasi, yang mana BPS mengembangkan situs web dan aplikasi yang user friendly agar masyarakat bisa mengeksplorasi data dengan mudah sesuai kebutuhan mereka. Dan terakhir yaitu kemitraan dan sosialisasi. BPS bekerjasama dengan media massa, pemerintah daerah, dan instansi pendidikan untuk menyebarluaskan dan menjelaskan data statistik secara lebih luas. Yang mana dengan strategi sebelumnya, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna data, tetapi juga lebih memahami arti penting statistik dalam kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan. Oke, baiklah, itulah tadi jawaban dari pertanyaan teman-teman yang telah memberikan pertanyaan kepada kami di kolom komentar. Ucapan dari kami terima kasih banyak kepada antusias teman-teman dan partisipasi teman-teman dalam menyimak presentasi dari website BPS Kota Padang. Untuk itu kami dari kelompok 2, saya Ovianti Suciramadani dengan NIM 220422277 dan teman saya Alia Mahlil dengan NIM 220422189. Saya Rina Fristianisi dengan NIM 220422153. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.